Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melanjutkan penjelasan materi. Jadi kita melakukan presentasi bab yang ke-18. Sedikit meng-highlight pada bab sebelumnya, kita telah membahas mengenai sungai dan banjir. Jadi pada bab sebelumnya, kita telah mengulas bagaimana uh, cara air itu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Sehingga pada prosesnya terdapat erosi, transportasi, dan sedimentasi yang membentuk berbagai kenampakan alam di perjalanan menuju hilir dari hulu. Jadi banyak yang seperti ada pengendapan di area sisi dalam dan tererosi di sisi luar. Kurang lebih seperti itu. Kita sudah membahas. Jadi itu kaitannya dengan siklus hidrologi ya, yang awalnya dari penguapan, kondensasi, turun hujan, air mengalir di permukaan tanah, tapi tidak semua air yang turun itu mengalir karena ada sebagian yang tertampung. Itu hanya highlight saja di bab sebelumnya. Jadi pada bab ini kita akan bahas mengenai gurun dan angin, yang dimana pada bab ini kita akan bahas bagaimana gurun terbentuk dan apa ciri-cirinya, serta bagaimana angin dan air ini berkorelasi dalam pembentukan berbagai kenampakan alam yang digurun melalui proses erosi dan deposisi. Jadi perlu diketahui bahwasanya gurun itu bukan hanya area yang dibilang penuh bukit eh, pasir gitu ya. Karena gurun ini bisa didefinisikan sebagai wilayah dengan curah hujan yang sangat rendah. Jadi minimnya hujan membuat vegetasinya itu sedikit uh, dan permukaan tanahnya itu terbuka. Jadi akibatnya material permukaannya itu lebih mudah dilepaskan dan dipindahkan dalam artian erosi dan deposisi tadi. Oke, jadi korelasi antara air dan angin itu diperlukan dalam pembentukan suatu siklus di atmosfer. Seperti yang kita ketahui pada gambar ini, bahwasanya pengaruh sirkulasi atmosfer itu menentukan eh, di mana gurun itu tercipta. Nah, pada gambar ini jelaskan di sekitar area 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan itu terdapat eh, sinking atau tenggelamnya. Sedangkan di area ekuator atau khatulistiwa itu terdapat kenaikan. Jadi air yang terdapat di atas lautan yaitu menguap dan cenderung lembab ketika di atas itu yang namanya kenaikan. Jadi udaranya itu hangat dan bisa mendingin yang ter yang memungkinkan untuk terjadinya hujan. Jadi kelembapan ini di sini itu mempengaruhi. Jadi kaitannya dengan atmosfer. Ini karena iklimnya yang kering, sirkulasi udaranya yang kering. Itu kaitannya gurun dengan atmosfer. Oleh karena itu, biasanya gurun itu tercipta di area 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Karena eh, seperti yang saya jelaskan, bahwasanya air tadi ketika menguap, itu dia menjadi bagian dari atmosfer. Jadi itu kaitannya. Dan udara yang setelah saya mention tadi di atas, itu cenderung lembab. Ada di kondisi tertentu yang menyebabkan eh, udara yang lembab itu bisa menjadi kering sebelum bersirkulasi ke wilayah kering, ya. Jadi ketika udaranya itu kering pada kondisi tertentu, ketika dia bergerak menuju wilayah kering seperti di area ini,
30 derajat tentang utara dan 30 derajat tentang selatan, maka dia itu tidak tercipta yang namanya presipitasi atau hujan. Jadi disitulah minimnya curah hujan yang membuat gurun itu tercipta. Jadi utamanya adalah karena iklim. Jadi pada khatulistiwa ini, ya, dia itu menerima panas matahari lebih langsung ya daripada bagian bumi lainnya. Jadi udara di sini menghangat dan naik, ya, kemudian bergerak di bintang utara selatan, dia turun, sinking nih, turun. Dia naik terus di sini di khatulistiwa dia naik terus di utara selatan ini 30 derajatnya dia turun. Jadi disitulah gurunnya terdapat. Di udara yang turun, dia itu dikompresi ya, oleh berat udara. Jadi saat udara terkompresi, dia menghangat dan seiring pemanasan, dia mampu menahan banyak lebih uap air. Jadi penguapan air dari permukaan daratan ke udara yang hangat dan kering itu membuat ketika dia turun tidak bisa tercipta hujan. Jadi secara khas ciri-cirinya, ya, udara di lintang utara selatan itu memiliki langit yang cerah, ya, sinar matahari dengan sedikit hujan dan penguapan yang tinggi. Oke, itu merupakan penjelasan dari gambar ini. Jadi kita bisa menginterpretasikan. Untuk di Katulistiwa, di ekuator, dia itu ditandai dengan massa udara yang naik, ditunjukkan dengan anak panah itu, ya. Dia anak panah naik yang mengembang dan mendingin seiring naiknya. Di saat mendingin, udara kehilangan kelembapannya, yang menyebabkan langit itu mendung dan curah hujan itu lebat atau terjadinya hujan. Kan tetapi tidak semua gurun itu berada di dekat area 30 derajat lintang utara dan di 30 derajat lintang selatan. Jadi ada juga pada suatu peristiwa saat melewati gunungan, udara itu mengembang dan mendingin, lalu kehilangan kelembapan akibat kondensasi saat naik. Jadi untuk interpretasinya itu seperti ini. Jadi pegunungan itu dipisahkan ketika dia naik, kelembapannya itu eh, hilang sehingga dia tercipta hujan. Nah, di sisi sebelah kanan ini adalah yang namanya efek bayangan hujan. Jadi ketika di area bayangan hujan itu kondisinya eh, airnya kering karena jadi tidak terdampak. Jadi pada gambar ini itu dijelaskan bahwasanya ketika udara lembab dipaksa naik melewati pegunungan, ya, udara tersebut itu mengembang dan mendingin. Nah, kelembapannya itu mulai hilang ketika melalui kondensasi saat naik. Dan udara kering yang turun di sisi lain, ya, di sisi lain pegunungan, dia itu menghangat yang menyebabkan penguapannya tinggi dengan curah hujan yang rendah. Jadi eh, di wilayah kering di bawah angin pegunungan ini merupakan efek atau zona efek bayangan. Ini ketika udara lembab.
ini dipaksa naik, ya, melewati pegunungan, udara tersebut mengembang dan mendingin. Jadi kehilangan kelembapannya saat kondensasi, saat dia naik. Lalu kehilangan kelembapannya, bahkan dia itu turun hujan. Lalu udara kering di area eh, sisi kanan ya di sini di gambar, dia itu menghangat yang menyebabkan penguapannya tinggi dan curah hujan di daerah efek bayangan hujan itu sangat minim. Dan ini merupakan peta dari beberapa gurun dan gunung yang tercipta di daerah Katulistiwa dan 30 derajat lintang selatan dan lintang utara. Nah, jika ini tadi merupakan eh, interpretasi dari daerah kenapa di area 30 derajat lintang utara selatan itu tenggelam karena udaranya yang kering saat sirkulasi ke wilayah kering dia tidak menimbulkan hujan maka terciptalah gurun. Sedangkan di ekuator dia naik naik dia menghangat seiring menghangat pendinginnya juga naik sehingga ketika dia mendingin dia menciptakan curah hujan. Tapi dia sangat menghangat dia juga menstabilkan area di Katulistiwa. Karena itu di area Katulistiwa ini stabil daerah ini dikatakan suhunya ya lingkungannya itu stabil. Namun di utara selatan ketika dia itu panas maka dia itu sangat panas, kering sehingga gurun tercipta. Nah, jika di area tersebut sudah masuk katakan hujan ya, dia itu akan menimbulkan sangat lebat ya. Jadi wilayah kering ke panas panas. Tapi jika dia sudah ada proses presipitasi, maka dia bisa menghasilkan yang lebat, sangat melebihi dari khatulistiwa. Karena itu, nanti kita akan membahas mengenai apa yang namanya banjir bandang. Jadi ketika dia hujan, terus kita akan membahas nanti apa aja tentang alam yang bisa terbentuk. Dari proses hujan, air itu tadi ya, korelasi air dan angin. Kalau angin nanti kita akan terbentuk apa? Nanti kita lihat. Jadi ini merupakan interpretasi dari sebuah sirkulasi udara. Jadi kenapa daerahnya itu kering. Jadi perbedaan karakteristik ini dijelaskan pada gambar ini. Dan di sini merupakan peta penyebaran dari gurun dan gunung. Ya, ada gunung di daerah Bintang Utara 30 derajat, Katulistiwa, dan 30 derajat Bintang Selatan. Ini merupakan gambaran dari efek yang namanya kita kenal efek bayangan hujan. Jadi ketika udara lembab dipaksa naik, kelembapannya akan hilang saat kondensasi. Kondensasi dia menciptakan hujan. Dan di wilayah pegunungan sisi lain, itu dia cenderung minim hujan karena wilayahnya kering. Jadi bisa dijelaskan seperti itu melalui gambar. Oke, Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik lingkungan gurun. Nah, kan tetapi sebelum ke sana, saya sedikit mengulas kembali. Bahwasanya eh, pada lingkungan gurun itu tidak hanya yang kita kenal daerah kering dan hembusan angin yang sangat kencang, tapi air juga berperan dalam eh, keterkaitan.
Di membahas mengenai karakteristik utama. Jadi yang pertama adalah drainase pada gurun itu bersifat intermittent. Maksudnya seperti apa? Jadi sungai di gurun tidak mengalir sepanjang tahun. Jadi sifatnya itu musiman. Jadi ketika waktu musim eh, gurunnya itu kering dan drainase itu hanya aktif saat hujan badai. Kenapa hujan badai? Karena sekalinya dia turun hujan, dia menciptakan hujan yang ekstrim. Karena itu daerah alirannya sering berbentuk lembah sempit atau kolam sementara. Jadi terciptanya di gurun ada sungai itu ketika dia itu turun yang namanya hujan. Tapi ketika dia kering, maka hasil dari terciptanya hujan, dia akan membentuk sebuah kubangan yang kita sebut tadi sebuah lembah atau kolam, maka akan mengering. Itu akan berkaitan dengan yang namanya topografi. Nah, jadi eh, karena di area gurun itu minim yang namanya tumbuhan, jadi mengakibatkan permukaan tanahnya itu tidak terlindungi, sehingga erosi juga mempercepat. Dikembalikan karena ketika saluran air itu tercipta karena hujannya sangat deras, dia juga menciptakan atau berpotensi dalam pengerosian. Maka itu akan pengaruh terhadap topografi gurun yang bisa dibilang tidak rata atau curam, naik turun ya, seperti yang ada di gambar 18.6 ini. Lembah sempit, kolam sementara tadi, terus tidak ada vegetasi, permukaan tanahnya itu mudah dalam tergerus, terkikis oleh angin dan oleh air. Lalu batuan. Kenapa batuan? Sifatnya. Jadi di area gurun, kalau terdapat batuan seperti batu pasir, batu kapur, dia tuh lebih tanam karena pelapukan kimianya itu hampir ya, bukan tidak, tapi hampir tidak terjadi. Sedangkan batuan lempung itu paling mudah tererosi dan menghasilkan uh, saluran erosi kecil ya atau uh, badlands, miring curam. Ini juga terinterpretasi pada 18.6. Ini merupakan badlands. Itu sifat guru. Di permukaannya tidak rata karena tidak ada atau minimnya vegetasi. Lalu ada juga disebutkan bahwasanya air itu tetap menjadi suatu hal yang dominan. Kenapa? Air. Jadi di area gurun yang dibilang minim curah hujan, jadi dianggap gurun terkenal dengan dominan yang kering. Tapi sekalinya dia diturunkan oleh hujan yang sangat ekstrim, sangat deras, eh, itu bisa menciptakan banjir bandang. Karena permukaan tanahnya itu bisa dianggap mudah untuk dihempaskan ya, karena minimnya vegetasi tadi. Jadi banjir bandang itu bisa tercipta karena hujannya sangat ekstrim sehingga mampu mengangkut batuan-batuan besar dan itu juga salah satu faktor dari mempercepat erosi. Nah, itu interpretasinya ada di gambar dua ini. Itu kemiringan curam topografinya karena hujan
Terus saluran air tadi itu berkaitan dengan pembentukan lembah sempit atau kolam sementara. Jadi ketika ada hujan, stream, maka itu akan bisa menggenangi untuk suatu kolam. Tapi ketika dia kembali kering, maka dia akan meninggalkan bekas, ya, bekas yang ada di area tersebut, sehingga permukaannya bentang alamnya itu ada yang seperti kolam, lembah, terus topografinya jadi miring, curam, atau badlands ya kita sebut, itu juga karena dari air. Ini 18.5 ini merupakan kejadian di daerah uh, Taman Nasional Death Valley, Death Valley ya. Jadi dia tuh curah hujannya tinggi ya, ekstrim, sehingga mengakibatkan banjir bandang yang mengangkut banyak material, di banyak kerusakan hingga menewaskan dua orang ya. Pada tahun Oke, oke. Selanjutnya mengenai fitur ya, mengenai fitur gurun di daerah barat Amerika Serikat, barat daya. Ya. Jadi ada tiga ya di sini. Ini hmm, jadi di sini ada tiga, dijelaskan pada gambar. Pada interpretasi gambarnya itu ada yang Sierra Nevada, ada Basin and Range, ada Colorado Plateau ya. Kita akan membahas sedikit. Jadi perlu diketahui, bahwasanya tiga daerah ini merupakan wilayah dengan dataran tinggi. Dan di daerah Amerika sana ya, Amerika Serikat, yaitu beriklim kering atau semi kering. Karena sebagian letaknya itu dekat dengan 30 derajat lintang utara dan sebagiannya karena efek bayangan hujan dari ini, Sierra Nevada. Jadi di Basin and Range ini juga merupakan dataran tinggi sama seperti Colorado Plateau. Karena dasar iklimnya dia adalah kering, di sini telah dimention bahwasanya tidak sepenuhnya itu karena iklim, karena ada sebagian karena efek dari bayangan hujan. Jadi pada 18.7 ini dijelaskan daerah-daerah. Nah, ini merupakan penampakan alam yang atau fitur yang terbentuk ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang interpretasi dari gambarnya. Oke, karena dia di sini dijelaskan bahwasanya daerah dataran tinggi. Jadi ketinggiannya itu berkaitan dengan eh, lapisan batuan. Jadi di sini ada batuan tersingkap, ya, batuan yang tersingkap. Dan karena batuannya itu di atas jauh di atas permukaan laut, atau bisa kita sebut ketinggiannya, ya, itu menyebabkan dia itu rentan terhadap erosi karena sedikitnya curah hujan yang turun di wilayah tersebut. Jadi seperti yang telah saya mention tadi, bahwasanya lapisan batuan seperti batu pasir, batu kapur, itu dia membentuk em, dia itu membentuk yang kita sebut plato, ya, area luas dengan puncaknya yang datar, yang menjulang, menjulang.
tinggi di atas permukaan laut, batuan yang tersingkat seperti ini ya, yang ketinggian di atas permukaan laut, dia tersingkap, terus dia itu ketinggiannya di atas permukaan laut, dan menyebabkan karena sedikit curah hujan, dia itu mudah tererosi. Jadi dia membentuk puncaknya datar di sini. Puncak datar di sini itu dikonfigurasikan oleh gambar pada 18.8. Jadi puncaknya datar itu dibatasi oleh tebing. Ini ada tebing. Oke. Jadi saat erosi mengikis batuan di sekitarnya, maka tebing tersebut secara bertahap terkikis kembali menjadi batu. Oke. Jadi eh, Plato sendiri itu merupakan jenis dataran yang memiliki ciri khusus ya. Ciri khusus yaitu permukaannya yang datar pada ketika itu Plato. Seperti digambarkan melalui gambar ini. Oke. Dan saya lanjutkan kembali. Jadi ini merupakan gambaran dari Plato yang terdapat batuan singkapan menjulang tinggi di atas permukaan laut. Dia dibatasi oleh sebuah tebing. Dia dibatasi oleh sebuah tebing. Jadi ketika dia tererosi, dia akan secara bertahap juga membentuk plato lain. Ya. Ini bisa dilihat secara horizontal ini ya terdapat hasil erosi. Jadi di permukaan puncaknya itu datar. Jadi batuannya itu yang tertinggal. Jadi memungkinkan terbentuk yang namanya mesa. Mesa di sini adalah eh, permukaan puncak yang lebih luas. Permukaan datar yang puncaknya lebih luas, sedangkan bute ini adalah permukaan yang puncaknya itu lebih sempit. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi di sini merupakan ada yang namanya lapisan batuan resisten, terus tebing. Ini tebing. Nah, ini setelah keseluruhan ini plateau ya. Jadi ketika dia tererosi, menghasilkan mesa ya. Mesa ini batuan yang tertinggal dari hasil erosinya. Jika permukaan datarnya itu sedikit lebih luas, maka dia mesa. Jika dia sempit, maka dia bute. Nah, itu tergambarkan juga melalui gambar ini. Gambar ini merupakan erosi horizontal. Jadi dia seperti naik anak tangga gitu ya, naik. Di sini dia tuh tererosi secara horizontal. Di sini ada terjal dan digambarkan pada gambar A. Ini merupakan lipatan monoklin. Karena dia menyerupai anak tangga monoklin. Jadi erosi monoklin meninggalkan lapisan batuan resisten yang menonjol di atas permukaan sebagai gunungan. Lapisan resisten yang miring ini di sini daerah miring itu membentuk hogback dan cuesta. Hogback di sini pegunungan yang miring, dia yang miring itu membentuk yang namanya punggungan, ya.
Punggungan tajam dan lereng curam. Ini hogback. Sedangkan ini hogback, sedangkan ini lapisan yang miring landai. Yang satu sisi curam, yang ini satu sisinya landai, ini Guesta. Ini Guesta, ini miring, ini agak landai, sedangkan ini hogback. Interpretasi grafisnya didapat dari sini. Ini erosi monoklin. Jadi yang miring, hogback ini terjal ya, gunungan atau punggungan yang terjal di sini. Westanya dapat di bawahnya lapisan yang datar. Satu sisi curam di atas, satu sisi landai di bawah. Nah, oke. Oke, jadi di selanjutnya ini mengenai ciri dari sebuah wilayah provinsi, bukan ini ya, sebuah wilayah basin and range ya. Provinsi basin and range itu dicirikan oleh pegunungan yang terjal dan dia dipisahkan oleh lembah datar. Lembah datar ini hasil dari pergerakan patahan. Dia telah menurunkan lembah. Oke, jadi gini, daerah Basin and Range itu merupakan pegunungan yang terjal dan dipisahkan oleh lembah dataran. Lembah dataran ini akibat dari pergerakan dari patahan. Nah, ini kaitannya ada di gambar 18.11. Jadi pegunungan ini, mountain range ini ya, dia itu bisa menciptakan lembah. Lalu ketika hujan ekstrim turun, dia itu bisa membuat sebuah danau, danau sementara. Karena tipe permukaannya yang datar, itu bisa membentuk air yang terkumpul ya. Terus di sini dia juga bisa menciptakan kipas aluvial. Ya, ini hasil dari erosi di kaki pegunungan. Ini kipas aluvial. Dari kipas aluvial itu dia bisa menyatu membentuk bajada. Saya akan terangkan. Jadi jadi eh, ketika hujan ekstrim itu turun di wilayah Basin and Range, karena dia basicnya tadi kan kering. Jadi ketika dia ketika curah hujan ekstrim turun, dia itu bisa mempercepat erosi. Dia membawa material itu turun, menciptakan kipas aluvial. Jadi kipas aluvial ini merupakan deposisi ya. Jadi deposisi dari eh, hujan turun, dia terendapkan di kaki kaki gunung membentuk kipas aluvial. Nah, pengendapan yang lama itu dia akan bisa menggabungkan jadi bajada. Jadi bajada ini merupakan gabungan dari kipas aluvial. Setiap kipas aluvial yang tercipta dia tergabung menjadi satu disebut bajada. Sedangkan pedimen itu hasil erosi dari gunung itu. Ini merupakan dua hal yang
memang dihasilkan dari sebuah pegunungan di area iklim kering. Jadi ketika dia turun hujan ekstrim, membawa material di atas gunung itu turun di kaki gunung. Nah, seperti apa batu lempung, seperti batu pasir, ya kerikil. Intinya material-material yang di atas itu turun karena proses dari deposisi ketika air hujan turun secara ekstrim. Jadi dia terdeposisi membentuk sebuah kipas aluvial, dan kipas aluvial itu menyatu membentuk yang namanya bajada. Bajada ini lebih tebal dan sama seperti sedimen, hanya saja yang membedakan itu sedimen ini juga sama tebalnya. Cuma saya lebih menilai bahwa bajada itu lebih tebal karena dia itu hasil pengendapan yang menyatu menjadi satu. Itu tadi pas aluvial. Sedangkan sedimen ini eh, erosi ya perlu digarisbawahi erosi dari gunung itu yang membawa material-material seperti kerikil. Jadi ketika permukaan lempung itu turun di bawah dibawa oleh si hujan, dia akan menciptakan yang namanya danau playa ini. Ketika dia sudah mengering, ketika dia sudah mengering, dia membentuk yang namanya sisa-sisa permukaan yang karakteristiknya itu seperti lempung. Jadi seperti kayak lempung mengering. Ya, seperti di sini. Ini adalah gambarannya. Seperti lempung yang mengering. Di awalnya yang membentuk sebuah air, dia airnya ketika surut, maka permukaannya itu datarannya permukaan itu menyisakan lempung yang kering. Jadi ini merupakan interpretasi dari gambar yang tertampil. Di sini juga ada patahan yang memungkinkan eh, turunnya sebuah lapisan. Jadi ini adalah pergerakan patahan yang memungkinkan urutan sedimennya itu beda, ketebalannya itu beda. Jadi awalnya erosi yang hanya segini, dia melebar. Erosi dari sedimen tadi melebar, terus pergerakan patahannya yang membuat dia semakin turun. Dan permukaannya di sini lebih miring. Hingga bacanya dia turun. Turun, membentuk sebuah dataran lapisan di area lembah. Ini kembali lagi rotasi, terbentuk kipas alveolar. Nah, ini merupakan kipas aluvial yang turun. Gambarannya, ini merupakan tanah playa yang sudah mengering. Tanah playa yang bawa sebuah material seperti batu lempung, dia itu mengering seperti ini di mengeringnya. Dan ini adalah kipas aluvialnya. Jadi ketika dia mengendap lebih lama, dia akan menyatu untuk bajada. Nah, ini. Jadi dari permukaan permukaan danau, dia itu mengering. Kita sudah mengetahui bahasanya permukaan lempung yang ketika benar-benar mengering seperti di area sawah, dia itu menimbulkan sebuah retakan. Ya. Setelah kita membahas tadi mengulik tentang erosi dan deposisi dari sebuah sirkulasi di area gurun yang jadi.
Poin utamanya adalah air itu tetap peran penting dari proses terciptanya berbagai hal di bumi. Jadi tidak hanya yang kita kenal sebagai air saja, ya angin saja, bahwa air juga terlibat dalam pembentukannya. Karena pada prinsipnya untuk memahami eh, dari sirkulasi udara yang tadi setelah dijelaskan, kalau di area khatulistiwa saya bilang bahwasanya itu lebih stabil, sedangkan di area tentang utara selatan, 30 derajat tentang utara selatan, ketika dia panas, maka dia panas. Ketika dia sudah ekstrim hujan turun, maka dia benar-benar ekstrim sehingga potensi adanya banjir bandang itu lebih tinggi karena dia itu mengangkut, kalau di gunung dia itu mengangkut permukaan yang halus. Dalam artian permukaannya itu mudah untuk terangkut karena dia itu tidak ada vegetasi yang tercipta. Nah, itu tuh. Jadi aksi angin. Yang pertama, angin erosi dan transportasi. Jadi ini pada gambar 1814 merupakan bukan dari angin. Bisa disebut bahwasanya angin itu eh, membawa berbagai material atau kita sebut transport ya, sehingga menciptakan dia dari debu. Jadi membawa angin itu eh, membawa material-material yang terkumpul menjadi satu, ciptakan badai debu. Tidak hanya membawa ke daerah daratan, tapi dia juga bisa membawa ke daerah laut. Karena transportasi dari angin itu bisa membawa sebuah material, apalagi material halus, itu jauh dari pusat sumbernya atau dari asal material itu berada. Bayangkan saja eh, untuk abu vulkanik, kalau kita bahas suatu case seperti gunung meletus di daerah, katakan di kemarin di gampangnya saya ambil daerah terdekat saya di daerah Gunung Kelut. Di daerah Gunung Kelut tercipta gunung meletus yang menimbulkan adanya abu vulkanik. Jadi abu vulkanik tercipta dari letusan kelut, tapi efeknya, dampaknya bisa dirasakan hingga di kota Yogyakarta. Jangankan membahas di daerah kota terdekat dari Kediri, tapi dia bisa membawa sampai Jogja. Nah, ini kan termasuk dari angin mentransport dari abu vulkanik. Bayangan saja di Yogyakarta saat itu sudah parah lah. Bagaimana di sekitarnya, apalagi di kota Kediri itu mungkin angin juga memberikan pengaruh besar terhadap eh, dampak sekitar ketika dia mentransport sebuah material. Tapi semua juga tergantung dari arah angin, arah angin kemana dia itu mengarah. Oke, jadi di sini saya akan bahas mengenai erosi. Setelah tadi transport, sekarang bahas erosi. Nah, pada dua gambar ini merupakan implementasi dari sebuah material pasir yang tererosi oleh angin. Karena di sini diberikan batas. Itu ada batas bahwasanya ini sebenarnya permukaannya itu tinggi sampai ini ada batas dari pasir itu berada. Tapi karena dia terbawa oleh angin, maka dia tererosi, dia turun. Sangat parah nih turun. Terlihat di area.
Sedangkan yang di A ini merupakan erosi sculpturing ya. Jadi erosi dari batuan. Kita di sini disebut bahwa batu jamur, mushroom rock ya. Mushroom rock ini batu yang tererosi oleh angin yang mengandung pasir. Jadi batuan itu tererosi oleh angin sehingga bentuknya menyerupai eh, jamur. Jadi erosi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu deflasi dan abrasi. Deflasi itu proses lepasnya tanah dan partikel-partikel kecil dari batuan yang diangkut dan dibawa oleh angin. Jadi pasirnya dulu itu sepertinya ada di sela-sela batuan ini. Jadi ketika angin itu membawa sebuah membawa sebuah material, dia tererosi dan membentuk batu yang mirip jamur. Dengan transportasi sendiri itu ada transportasi yang secara melayang dan menggeser. Kita sebut sebagai suspension dan traction. Jadi untuk menggeser sendiri itu kembali dibagi menjadi dua. Ada yang melayang, sorry, melakukan saltation dan juga ada yang menggelinding trip. Jadi ini merupakan hasil dari sculpture batuan jamur. Ini merupakan hasil dari proses deflasi. Oh, sorry. Ini merupakan hasil dari proses abrasi. Karena dia itu eh, dia itu merupakan proses penerusan batuan dan permukaan lain oleh partikel-partikel yang terbawa oleh aliran angin. Oke, jadi proses erosi itu ada dua tadi sudah saya jelaskan. Untuk 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 contoh pada gambar A ini merupakan mushroom rock ya, mushroom rock. Jadi mushroom rock ini hasil dari proses erosi abrasi yang dimana proses erosi abrasi sendiri itu pengikisan yang disebabkan oleh tumpukan partikel yang terbawa oleh pasir yang tertiup angin. Jadi tumbukan dari pasir oleh tumbukan dari pasir yang tertiup oleh angin. Jadi sebuah batu di sini ya saya jelaskan sebuah batu dia itu tertumbuh oleh pasir karena pergerakan angin. Seiring tumbukannya dia menyebabkan terbentuknya mushroom rock. Sedangkan untuk yang B dia merupakan pengikesan tanah akibat gesekan eh, langsung oleh angin yang menerbangkan partikel. Jadi pengkisannya di sini dia itu menerbangkan partikel pasir sehingga terdapat turunan dan ini bekas menjadi perbedaannya. Itu dari interpretasi dua gambar ini. Masih tadi ada dua ya, sudah. Terus di gambar ini merupakan contoh dari erosi
abrasi, yang dimana ini adalah ventifex. Jadi ventifex ini merupakan sisa batuan berbongkah yang dihasilkan oleh abrasi angin yang mengandung pasir. Jadi ini adalah gampangnya kalau saya membuat ingat-ingat bahwasanya bongkahan seperti ini merupakan hasil dari proses abrasi yang kita sebut sebagai ventifex. Jadi beberapa sisa batuan bongkah yang dihasilkan oleh abrasi angin. Jadi untuk encounter single edge dan break enter three edge maksudnya apa? Jadi sesuai yang telah saya baca pada praktikum yang saya lalui pada guru. Encounter itu terbentuk dari perpotongan antara pebble yang mempunyai kedudukan tetap dengan arah angin yang konstan. Sedangkan decanter itu terbentuk dari perpotongan antara pebble yang posisinya overtune akibat pengrusakan pada bagian bawah dengan arah angin yang tetap atau dapat juga disebabkan oleh arah angin yang berganti-ganti sehingga bentuk permukaan yang banyak. Jadi ini adalah ventifact arah angin yang konstan. Mungkin ini bisa dijadikan pembahasan nantinya. Kalau dari saya sendiri ini mudahnya adalah bongkahan akibat dari abrasi itu adalah ventifex. Bongkahan yang bentuk berbagai sisi permukaan. Itu adalah sebuah one. Mungkin bisa dijadikan pembahasan pada saat di kelas. Sebenarnya ada banyak mengenai hasil proses erosi dan abrasi. Mungkin tidak disebutkan di sini. Karena pada praktikum kemarin dijelaskan bahwasanya di deflasi itu ada yang namanya cekungan deflasi. Dan yang namanya cekungan deflasi. Bentar. Nah ini, jadi cekungan deflasi, ini kan tadi awalnya kita sudah membahas abrasi nih. Sedangkan deflasi, itu dia cekungan yang diakibatkan oleh angin di daerah yang eh, materialnya tuh bisa dibilang lunak. Jadi cekungan tersebut akibat material yang ada dipindahkan ke tempat lain. Dari transportnya angin, terbentuknya cekungan itu karena material di daerah sini yang sifatnya itu lebih halus, itu dia mudah terangkat dan dia membentuk sebuah blowout di sini. Jadi merupakan mekanismenya. Terus ada juga lag gravel. Jadi lag gravel sendiri itu deflasi terhadap debu dan pasir yang ditinggalkan. Itu merupakan material yang kasar. Seperti mana ya? Lag gravel. Ini. Ini atau bukan ya? Bukan ya. Intinya ada cekungan deflasi. Kalau deflasi itu ada cekungan deflasi, ada lag gravel. Lag gravel ini erosi deflasi terhadap debu yang meninggalkan material kasar. Terus ada desert varnish. Desert varnish ini dia itu lebih kalau yang saya dapatkan dia mengkilat dan tertutup oleh aksida besi yang disebut desert varnish. Mungkin saya bisa tampilkan setelah ini. Sedangkan di abrasi tadi ada ventivac, ada polish, ada grooves, ada sculpturing yang batu jamur tadi, ada yarda. Sekarang ke pengendapan angin. Oke,
Jadi deposisi ya angin itu ada loose. Jadi loose ini dia itu adalah jadi loose ini adalah sebuah endapan debu yang berukuran halus, endapan debu yang berukuran halus, terus dia terbawa oleh angin dari wilayah kering. Dia mengendap dalam lapisan tebal yang mudah terbentuk tebing vertikal. Di dia lapisan halus, dia mengendap bawa oleh angin, terus dia mengendap di lapisan tebal yang di mana lapisan tersebut itu mudah terbentuk tebing vertikal. Terus ada juga, nah ini sepertinya dari sumber dari lus ya, dia bisa jadi tempat hunian di material halus terbawa oleh angin hingga dia mengendap di daerah lapisan tebal di vertikal. Ya, partikelnya mengendap lapisan halus terbawa oleh angin, terus partikelnya itu mengendap dalam lapisan tebal yang mudah terbentuk tebing vertikal. Nah, ini di Cina, ketebalannya bisa mencapai lebih dari 100 meter. Dia bisa menjadi sebuah hunian. Ini lus. Lapisan dia mengendap, lapisan terbawa oleh angin, dia mengendap. Lapisan tebal yang mudah terbentuk vertikal. Oke, ini gambarannya dari lus. Terus ada sand dunes. Sand dunes. Oke. Jadi sand dunes, bukit pasir ya. Bukit pasir itu terbentuk dari akumulasi pasir ya. Seberapa banyak pasir yang dipindahkan angin. Oleh karena itu, karena seberapa besar materi yang dipindahkan oleh angin yang membentuk bukit pasir, maka bentuknya tergantung pada jumlah sedimen, terus terbentuknya juga tergantung dari arah angin, menghalang permukaan. Ini ada ya, jenis-jenisnya. Ada barcans. Jadi barcans ini gumuk pasir yang menyerupai bulan sabit ya. Jadi besarnya kemiringan lereng ini eh, yang menghadap angin lebih landai. Dia menghadap angin, dia lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng yang membelakangi angin. Ini interpretasinya yang Barcans. Dia itu lebih landai ketika menghadap angin, dan ketika dia membelakangi angin, dia lebih eh, curam. Yang menghadap angin lebih landai dibandingkan yang membelakangi. Terus juga ada transverse. Transverse ini gumuk pasir yang terbentuk di daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya. Ini bentuknya menyerupai ombak dan tegak lurus terhadap arah angin. Tegak lurus. Karena dia punya banyak tegangan pasir, ketika dia ketika tegangan pasir yang
relatif sedikit karena ini terlihat dari tumpukannya di sini ya, banyak dataran pasir. Kalau dia dataran pasirnya berkurang, dia akan bisa membentuk bulan sabit. Dan ketika ada paraligun, gemuk pasir parabolik ya. Jadi gemuk pasir ini hampir sama dengan percan ya. Akan tapi yang membedakan adalah arah anginnya. Jadi di parabolik itu arahnya berhadapan dengan datangnya angin. Ya ini, kalau di sini dia membelakangi angin kan dia tuh curam, sedikit curam. Belanda yang dia sebentar. Jadi menghadap angin lebih landai ini yang A ya persen jadi kita bahas pacar dulu persen dulu. Dia menghadap angin lebih landai setengah dia membelakangi angin dia lebih curam. Sedangkan di parabolik yang membedakan itu arah angin. Jadi gumuk pasirnya itu arahnya berhadapan dengan datangnya angin. Ini ya berhadapan dengan arah datangnya angin. Sama seperti Barca saya saja nih terbentuk bulan sabitnya itu menghadap ke arah angin. Kalau ini membelakangi arah angin di Barcans itu gampangannya bulan sabit itu bentuk bentuk bulan sabit membelakangi arah angin, sedangkan ini berlawanan dengan arah itu untuk parabolik dan Barcans. Transversnya tegak lurus. Terus buat long itu dinal. Jadi long itu dinal itu bentuknya lurus dan sejajar dengan arah dan gerakan angin. Jadi gumuk pasir ini berkembang karena berubahnya arah angin dan terdapatnya celah di antara bentukan pasir awal. Terdapat celah. Dapat celah sehingga celah yang ada ini celah yang ini. Celah yang ini ada sehingga terus menerus itu mengalami erosi hingga lebih lebar dan memanjang. Oke, gampangannya seperti itu. Ini contohnya ini kalau Arcan ya, Arcan. Ini transfer tegak lurus ya, transfer jadi tegak lurus ya. Terus ini contohnya juga sama transfer belum. Oh, ini parabolik ya, parabolik dia menghadap arah angin, sedangkan longitudinal dia tererosi ya karena ada celah. Oke, jadi kesimpulannya, oke, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan, bahwasanya gurun ini didefinisikan dengan curah Jakarta, bukan eh, ini, bukan hanya sekedar bukit pasir ya. Terus air ini punya peran, meski jarang, tapi sekalinya air itu datang, dia itu menciptakan sebuah banjir bandang karena hujannya sangat ekstrim, air tercipta sehingga dia untuk berbagai kenampakan alam tadi seperti terjadinya erosi, transportasi dan pengendapan, ya ini saling berkaitan ya. Jadi ketika air tersebut tererosi, dia membentuk tadi ada yang namanya pedimen ya, pedimen. Terus ketika dia transport airnya akan turun dari pegunungan menuju ke kaki pegunungan bentuk sebagai kenampakan alam seperti kipas aluvial ya. Terus pengendapan yang lama berkelanjutan dia membentuk wajada. Erosi tercipta dari kaki gunung membawa material-material kecil, ada yang namanya pedimen. Terus hujan yang turun tadi turun, terus dia membentuk ada yang namanya danau sementara. Di aliran air yang turun, dia membawa material seperti lempung tadi, terus dia itu tergenang nih membentuk sebuah kolam di daerah.
lembah, yang ini plateau. Oh, sorry, ini basin and range, gunung terjal yang diapit oleh lembah dataran. Jadi lembah dataran ini jika dia hujan maka dia tergenangi oleh air. Terus ini dia itu turun, transport, terus dia terendapkan untuk lipat aluvial menyatu menjadi dua jada, terus erosi terjadi di kaki gunung, material kecil, erosi akan terus berlanjut, terus dia ada perpatahan yang memungkinkan kemiringan dari pegunungan dan lapisan sedimen dari lembahnya. Terus pengaruh karakteristik tadi ada drainase yang musiman, ketika kering dia sangat kering, ketika tidak basah bisa sampai banjir menggenangi, sisa dari banjir dia membentuk sebuah permukaan yang seperti lempung tadi, sedikit uh, basah, tapi dia tidak tergenangi. Jika kering, sangat kering, dia akan membentuk sebuah retakan seperti yang kita ketahui karakteristik dari lempung. Ini merupakan tiga bagian itu di daerah Amerika Serikat, ya, di pegunungan, di Andes, pegunungan terjal yang diapit juga oleh gambar dataran. Ini Colorado Plateau. Plateau tadi kita sudah sebut bahwa pegunungan uh, dataran tinggi dengan puncak datar. Di situ puncak datarnya ada singkapan batu. Singkapan batu tersebut tererosi, terus menyisakan ada yang namanya mesa ini yang lebih luas, yang lebih sempit putih. Jadi awalnya seperti ini, terus dia tererosi, kemungkinan ada angin atau oleh ya kemungkinan oleh angin atau air. Kalau kemungkinan oleh air dia karena minimnya vegetasi dia tidak ada yang menyerap membuatnya mudah tererosi. Kalau angin dia ada yang abrasi dan ada yang deflasi. Jika dia abrasi maka eh, suatu angin yang ada itu dia membawa material, dia menumpuk menumpuk dan membentuk suatu batuan menyerupai suatu hal seperti tadi jamur. Kalau ini bisa saja dia karena eh, kalau angin, kalau misalnya deflasi karena pasir-pasir di sekitar batuan ini dia terkikis, tererosi, dan menyisakan batuan yang menjulang tinggi untuk puncak dataran yang kita sebut plateau. Ini puncaknya plateau bisa dibagi pesa sampai Kuta. Terus ini merupakan efek dari banjir bandang, terus topografi yang curam karena selain untuk saluran atau kolam sementara, terus kaitannya sama topografi yang curam tadi karena eh, karena air, ya, sekalinya banjir, air ekstrim, ya udah, sekalinya kering dia sangat kering dan tidak terhempaskan, sekalinya banjir dia membawa material yang sudah terangkut. Terus sifat batuannya tidak ada atau hampir tidak terjadi pelapukan kimia, jadi kayak batu kapur atau batu pasir itu lebih tahan lama. Sedangkan batuan lempung itu paling mudah erosi yang menyebabkan miring curam tadi bedlands. Jadi ini merupakan contoh badai tebu. Jadi angin mengangkut sebuah material yang in case-nya kita bisa ambil dari abu vulkanik tadi. Ini merupakan contoh erosi. Mungkin itu saja implementasi dari jenis erosi yang saya tambahkan. Terus dari jenis transportasi, deposisi, ini saya mengambil selain dari buku Physical Geology Archival, saya juga mengambil dari sumber jurnal dari praktikum naik geologi fisik yang minggu ini sempat dibahas. Jadi saya sedikit lebih mengenal sebelum saya memulai presentasi pada hari ini. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab ke-18 mengenai gunung dan angin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi presentasi selanjutnya. Saya Muhammad Haidarullah, NMP Akhir 006, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.